Bab 5. Apa wanita yang Pak Ilham maksud adalah Ibu dan Maya? Kalau iya, untuk apa mereka kesini? Kenapa Pak Ilham menjawab bahwa tujuan kami itu sama? Memang wanita itu siapa, Pak? Tujuannya kesini untuk apa? Tanyaku penasaran. Namun wajah laki-laki di hadapanku tiba-tiba tersenyum semringah melihat ke arahku. Saya belum bapak-bapak, sebut saja Mas Ilham, suruhnya. Memang wajahnya masih muda, namun aku menghargai kewibawaannya. Ya sudah, Mas Ilham bisa jelaskan kedua wanita yang Mas Ilham maksud? Tanyaku sekali lagi. Wanita tadi mereka menanyakan warisan. Saya ini anak dari pemilik perusahaan papa kamu, bukan pengacara. Mereka salah orang sepertinya. Astaga, teganya mereka. Papa masih hidup sudah menanyakan warisan segala. Salah orang pula. Anak dari pengusaha begini ditanyakan mengenai warisan. Lalu Mas Ilham bicara apa? Tanyaku penasaran. Kenapa juga mereka kesini? Saya baru datang dari luar negeri dan ditugaskan oleh papa saya untuk mencari saksi tentang kasus papa kamu. Ini sebagai ungkapan permintaan maaf terhadap papamu. Ternyata laki-laki berparas tampan ini adalah anak pengusaha. Lalu Ibu dan Maya tahu hal ini dari mana? Tunggu, kenapa Ibu dan adik saya kesini? Tahu dari mana mereka tentang Mas Ilham? Pak Ari Sudono telah dituduh dan difitnah, sehingga dijatuhkan hukuman penjara 4 tahun. Namun, papaku tiba-tiba menemukan bukti bahwa Pak Ari tidak bersalah. Untuk itu, saya sebagai anaknya ikut andil dalam persoalan ini. Seminggu lalu datang ke rumahmu dan memberikan sejumlah uang dengan alibi uang warisan dari Pak Ari. Itulah yang menyebabkan mereka mencari-cari saya. Mereka pikir benar adanya uang itu adalah warisan, padahal itu hanya permohonan maaf dari papa. Mas Ilham bercerita panjang lebar tentang ini semua. Dari ceritanya aku berpikir bahwa uang yang telah diberikan oleh Mas Ilham itu untuk acara resepsi Mega kemarin, karena tidak mungkin uang tabunganku cukup untuk biaya pernikahan semegah kemarin. Aku tertawa kecil sambil menutup mulutku, karena kepolosan mereka yang tanpa cari tahu dulu sudah langsung bergegas ke sini. Namun karena kepolosan mereka, aku jadi lebih tahu tentang otak dan pikiran Ibu dan Maya. Yang ada di otaknya hanya duit, duit, dan duit. Maaf, perkenalkan, nama saya Sulistia Mahira, anak sulung dari Pak Ari Sudono. Ucapku memperkenalkan diri, karena sejak kedatangan ke rumah Mas Ilham, aku belum menyebutkan nama. Astaga, maaf, saya sampai lupa tanya nama, ucapnya sembari menepuk keningnya. Wanita tadi adalah istri kedua papa dan anaknya. Kami masih satu ayah kandung, namun berbeda sifat, harap dimaklumi. Ucapku merasa sungkan. Jadi kamu tidak sama sekali menerima uang itu? Tanyanya keheranan. Lalu aku menggelengkan kepala. Saya ini baru pulang dari luar kota dan ke penjara untuk melihat papa, namun diberikan alamat ini. Astaga, uang yang aku dan papa berikan lumayan banyak sekali. Kamu tidak diberikan sepeser pun? Tanyanya kini emosi. Siapa saja yang mendengar ini pasti emosi. Begitulah kira-kira. Saya kirim uang untuk papa pun diambil olehnya. Ucapku dengan nada pelan. Aku tertunduk malu mendengar kelakuan ibu dan adikku. Astaga, bikin malu keluarga saja. Ya sudah, tidak apa-apa. Saat ini kamu memiliki uang. Aku berikan berapa yang kamu pinta. Anggap saja ucapan maaf terhadap tuduhan yang telah papaku berikan. Ujarnya agak sedikit memaksa. Tidak perlu, Mas. Aku hanya ingin papa bebas. Tidak perlu uang. Maaf ya, Mas. Ucapku sambil menyeka air mata yang terlanjur tumpah. Kamu kok nangis? Tanya Mas Ilham sembari menyapu air mataku menggunakan tisu. Terima kasih, Mas. Lalu ia tersenyum tipis menatapku. Tidak lama kemudian ponselnya pun berdering, tanda ada telepon masuk. Ia pun minta izin untuk menerima telepon terlebih dahulu. Saya angkat telepon dulu di luar, ucapnya. Tidak tahu ia bicara apa di luar sana. Sekitar 10 menit Mas Ilham menerima telepon. Ia kembali menemuiku dengan wajah kini sumringah. Kelihatannya ada berita baik untuknya. Maaf ya lama, ucapnya sembari duduk dan meletakkan ponselnya di meja. Gak apa-apa, Mas, sahutku singkat. Kamu tahu yang menghubungi saya tadi siapa? Mas Ilham aneh, ia yang menerima telepon.
Aku yang disuruh tebak, lalu kugelengkan kepala ini. Karena memang tak mendengar percakapan mereka. Ia adalah Pak Hidayat, saksi hidup atas tuduhan yang tidak pernah papamu lakukan. Ucap Mas Ilham membuatku lega. Akhirnya papa bisa bebas dengan segera atas izin Tuhan yang mempertemukan saksi hidup. Pak Hidayat sudah memberitahu siapa dalangnya. Tanyaku penasaran. Jelas tahu, kan orang kantor juga. Sekali lagi maaf ya, dulu papaku tidak pernah mau tahu urusan perusahaan. Ia percayakan kepada dua orang, Pak Aris Sudono dan Pak Yutaka Firdaus. Aku mengernyitkan alis saat mendengar nama dari salah seorang selain papa. Sepertinya aku pernah mendengar nama ini. Aku tertegun mengingat nama tersebut dan akhirnya aku ingat, ya nama itu pernah ibu sebut-sebut saat aku hendak berangkat keluar kota. Aku sepertinya pernah dengar nama Yutaka Firdaus. Ucapku mengejutkan Mas Ilham. Lalu aku pun bercerita tentang masa itu saat ibu menyebutkan nama tersebut. Setahun lalu ibu menerima telepon dari seseorang. Aku tidak sengaja mendengar percakapannya, meskipun hanya mendengar ucapan ibu saja. Halo mas, aku tidak mendengar jawaban dari orang yang ibu panggil mas. Namun aku terus melanjutkan mendengarkan percakapan mereka. Nanti kalau sudah keluar kota barulah kamu boleh kesini, sahutnya bisik-bisik. Kalau Maya sih gampang, Sulis ini yang agak sulit, sahut ibu lagi. Aku masih belum mengerti percakapan mereka. Ya sudah, kamu hati-hati ya Yutaka Firdaus, sahut ibu lalu mematikan teleponnya. Bu, siapa barusan? Yutaka Firdaus, tanyaku kesal. Astaga, bikin kaget aja, itu tuh sepupu ibu. Kamu belum kenal? Ia datang dari luar kota, sahut ibu. Setelah bercerita tentang nama yang tadi disebutkan oleh Mas Ilham, kini aku bertanya pada Mas Ilham apakah orang itu sama dengan yang ibu telepon waktu itu. Mungkinkah Pak Yutaka yang ibu maksud adalah dia orangnya? Tanyaku pada Mas Ilham. Kesamaan nama banyak terjadi. Kita tidak bisa menyimpulkan hanya dengan nama yang sama, sahut Mas Ilham. Namun hati kecilku berkata bahwa orang itu adalah orang yang sama saat aku mendengar ibu bicara di telepon setahun yang lalu.